Pernah dengar nama negara Djibouti? Kalau pertama kali dengar, kemarin aku juga gitu kok. Tapi yang bikin heran nih Pop Gengs, negara yang sangat asing di telinga kita ini. Ternyata semua negara dengan kekuatan militer utama dunia punya pangkalan militernya di sana loh. Ada apa ya dengan negara ini? Butuh waktu hingga 17 jam lamanya untuk penerbangan dari Jakarta ke Djibouti. Letaknya di ujung tanduk Afrika, sehingga memudahkan akses menuju Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Mediterania melalui terusan Suez dan Laut Merah ke Teluk Aden serta Samudra Hindia. Nah, jalur-jalur ini tuh termasuk jalur terpenting dan tersibuk di dunia karena dilewati oleh pengangkut minyak dan produk minyak bumi negara-negara Arab dan Afrika yang jumlahnya jutaan barel setiap harinya. Nah, karena alasan letak yang strategis itu pula, beberapa negara memutuskan membangun pangkalan militer mereka di sana, mulai dari Amerika Serikat yang sejak tahun 2001 membuat basis permanen militer terbesar di Djibouti yang bernama Camp Lemonnier dan menampung sekitar 4.000 personil militer. Ada Prancis, Italia, Jerman, serta Spanyol. Lalu negara Asia pertama yang membuat pangkalan militer di sini adalah Jepang, yang mengirimkan prajuritnya dan tinggal di dekat Camp Lemonnier di atas lahan seluas 12 hektar. Menyusul Cina yang juga mengirimkan sekitar 700 bala tentara secara permanen ke Djibouti pada tahun 2017. Padahal kalau dilihat dari peta sih, Djibouti cuma negara kecil di benua Afrika yang berbatasan wilayah dengan Somalia, Ethiopia, dan Eritrea. Negara bekas jajahan Prancis ini bahkan baru merdeka di tanggal 27 Juni 1977 dan luasnya cuma mencapai 23.200 km persegi atau lebih luas sedikit dari Pulau Nusa Tenggara Barat. Populasinya bahkan hanya mencapai 957.273 jiwa. Masih banyakkan penduduk Papua Barat. Djibouti bahkan menjadi negara terkecil ketiga di benua Afrika setelah Swaziland dan Gambia. Tapi karena negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam ini dianggap relatif stabil, makanya menjadi favorit negara lain untuk memantau situasi gejolak politik dan ekonomi di Timur Tengah secara dekat. Namun selain untuk mengamankan jalur ekonomi dan perdagangan, tujuan militer dihadirkan di sana sebenarnya adalah untuk memperkuat daya penggetar terhadap kekuatan lain. Nah, biar lebih jelas, sini aku bawa kamu jalan-jalan ke pelabuhan laut, sekaligus ibu kota Djibouti yang dijuluki sebagai Hong Kong di Laut Merah. Soalnya kota pelabuhan ini gaya hidup metropolisnya lebih mencolok dan sangat sibuk dibanding wilayah di sekitarnya. Karena itu pula negara ini menjadi negara multietnis dengan dua kelompok etnik yang dominan, yaitu Somalia mencapai 60% serta Afar 35%, dan selebihnya adalah orang Arab, Yaman, Eropa, dan Ethiopia. Anehnya nih Pop Gengs, negara ini justru mengakui dua bahasa resmi, yaitu bahasa Prancis dan Arab. Tapi tetap saja, Somalia adalah bahasa yang paling banyak digunakan meski jarang ditulis dan tidak diajarkan di sekolah. Tapi nggak cuma Port of Djibouti yang sudah beroperasi sejak 100 tahun, meski wilayahnya tidak terlalu luas, ternyata Djibouti memiliki banyak pelabuhan internasional. Ada Doraleh Container yang mampu melayani 1,2 juta kontainer per tahun. Lalu ada pelabuhan peternakan Damerjog, pelabuhan serbaguna Doraleh, pelabuhan Gobat, dan pelabuhan Tadjora yang sama-sama gede dan menjadi titik penting maritim untuk perdagangan global, terutama sebagai pasukan minyak dan gas Eropa, negara-negara Teluk Persia, serta Cina. Djibouti juga memiliki sebuah danau bernama Lac Assal atau Danau Asal yang memiliki tingkat keasinan 10 kali lebih asin daripada laut pada umumnya, sekaligus menjadi salah satu perairan paling asin di dunia bersama Laut Mati. Juga kolam Don Juan di Antartika dan kolam Gayet Ale di Ethiopia.
Dengan posisinya yang terletak di pintu masuk ke Laut Merah, negara kecil ini memainkan peran utama bagi para pemangku kepentingan jauh dan luas dan berbagai kekuatan ekonomi dunia memiliki andil dalam mengamankan barang-barangnya yang melintas. Berbagai ancaman pun berdatangan yang melibatkan kawasan tanduk Afrika lainnya, seperti kehadiran kapal perompak Somalia yang sudah menjadi tantangan bagi rantai pasokan global ini, serta kelompok teroris yang menggunakan jalur ini untuk menyuplai senjata-senjata di kawasan Timur Tengah. Selain itu, Somalia sendiri juga berhadapan dengan masalah kelompok teroris Al-Shabaab yang terus berperang melawan pemerintah, secara teratur melakukan serangan terhadap penduduk sipil. Di Ethiopia, pemerintah Perdana Menteri Abiy Ahmed terlibat dalam konflik dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray yang memberontak, yang telah menyebar ke negara tetangga Eritrea. Belum lagi tempat di seberang Selat Bab al-Mandab. Di Semenanjung Arab, perang saudara di Yaman telah berkecamuk sejak 2014. Dengan banyak pemain dari kawasan Teluk terlibat dalam perang proksi dengan Iran, sehingga potensi ancaman terhadap pelayaran maritim melalui Selat Bab el-Mandeb akibat konflik-konflik tersebut akan selalu ada. Makanya ada banyak pangkalan militer asing di Djibouti. Semua keberadaan pangkalan militer negara-negara tadi sebenarnya menguntungkan Djibouti jika mengalami serangan militer negara lain. Walaupun keberadaan pangkalan Cina dan Amerika Serikat bisa berdampak buruk, karena dua negara ini sering terlibat perang dagang. Bayangin, seandainya proposal Rusia mendirikan pangkalan militer nggak ditolak, gimana panasnya situasi di sini. Tapi yang paling penting sebenarnya, posisi Djibouti ini menjadi kunci untuk mengumpulkan segala macam data intelijen yang berputar di kawasan tersebut, sehingga negara-negara ini bisa melakukan pengawasan atas informasi itu. Ya, meskipun selalu ada aja bahaya dalam menampung tentara asing, kehadiran militer di Djibouti dari berbagai negara membuat hampir tidak ada orang yang berani menyerang negara ini, sekaligus bisa menjadi keuntungan lokasi bagi ekonomi lokal. Hal itu tentu juga memberi keuntungan untuk impor dan ekspor bagi negara tetangganya Ethiopia yang terkurung daratan. Jadi bisa dibilang perekonomian di Djibouti lebih banyak ditopang oleh jasa pelabuhan serta penyewaan tanah bagi markas besar pasukan asing. Soalnya wilayah negara ini terdiri dari 90% tanah gurun, termasuk Gurun Danakil, yang menjadi salah satu tempat terendah dan terpanas di bumi. Meski memiliki iklim yang panas dan kering, Djibouti juga masih memiliki sedikit wilayah untuk produksi kopi, garam, kulit, kacang kering, sereal, produk pertanian lainnya, dan kapur. Sebelum kehadiran jasa pelabuhan, Djibouti dikenal sebagai negara yang banyak berdagang kulit dan rempah-rempah, mulai dari Mesir, India, dan Tiongkok kuno, melalui kontak erat dengan Semenanjung Arab selama lebih dari 1000 tahun. Nah, kalau kamu pengen jalan-jalan ke sini, kegiatan utama yang direkomendasikan ya Pop Gengs ya, adalah hiking di Djibouti City. Kamu bisa menelusuri keindahan kota sambil berjalan kaki dan melihat-lihat gedung berarsitektur unik. Di sini juga ada teluk dengan pemandangan spektakuler bernama Gulf of Tadjoura. Kamu bisa menyelam, berenang, dan snorkeling dengan hiu paus. Kamu juga bisa mencicipi beragam hidangan lokal yang sangat dipengaruhi oleh kuliner Prancis dan Arab, seperti sup Djiboutien atau fafa, kemudian niter kibe, banana fritters, dan masih banyak lagi.